Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah diberi kenikmatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia yang telah dibawakan oleh para nabi yang telah diberi anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bisa menjadi agama terbesar di dunia karena pada zaman dahulu banyak sekali pejuang-pejuang Islam yang sangat hebat dan berani. Salah satu dari pejuang Islam yang sangat luar biasa adalah Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya membahas masa kejayaan Islam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, saya akan menceritakan singkat siapa itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah nama panjangnya Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Ia merupakan seorang khalifah. Umar bin Khattab dibesarkan dalam lingkungan Bani Adi yang merupakan salah satu kaum dari suku Quraisy. Ayahnya yang bernama Khattab dan ibunya bernama Khotamah. Sebelum memeluk agama Islam, awal kemunculan Umar bin Khattab, dia adalah seorang petarung yang tangguh, pemberani, dan kuat. Umar dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi kaum muslim. Dia juga cukup disegani di kalangan kaum Quraisy. Alasan Umar sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disebarkan olehnya karena dianggap telah memecah belah masyarakat Quraisy dan masyarakat Makkah, hingga ia pun menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk memperbaiki keadaan, singkat cerita, Umar bisa masuk ke dalam agama Islam dikarenakan dibukakannya pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adiknya yaitu Fatimah dan suaminya Fatimah yaitu Khobib yang pada saat itu membacakan surat Toha kepada Umar, dan seketika Umar pun langsung masuk Islam. Itulah awal perjalanan Umar bin Khattab. Kekhilafahan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia sebagai khilafah yang pertama. Setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar pun diangkat menjadi khilafah yang kedua umat muslim melalui wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Umar berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid serta mengambil Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yamuk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636 Hijriah, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000, Masya Allah, dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam yang lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar. Pada pertempuran Al-Qadisiyah tahun 636 Hijriah di dekat sungai Efrat, pada pertempuran itu jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal yaitu Rustam Farrukhzad. Pada tahun 637, setelah pengukuhan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk sholat di dalam gereja.
Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan masjid tersebut. 5 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan di tempat ia sholat. Islam juga meluas hingga ke Libya, Barkok, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Istanbul, Azerbaijan, Basra, Syria, Yordania, Gaza, Baitul Maqdis, dan beberapa daerah di sekitar Laut Tengah. Selain meneruskan kebijakan pendahulunya, Khalifah Umar juga membuat gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, misalnya Umar mendirikan lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda. Ia juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis. Di bidang hukum, Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Dialah orang pertama yang meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Syari. Risalah itu kemudian disebut Dustur Umar atau Konstitusi Umar, atau Risalah al-Qadlah atau Surat Peradilan. Untuk meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, Umar melengkapi gubernurnya dengan beberapa staf, seperti sekretaris kepala, sekretaris militer, pejabat perpajakan, pejabat kepolisian, pejabat keuangan, dan hakim serta pejabat jabatan keagamaan. Terobosan lainnya, sebagaimana dikutip buku Al-Ashrah Mubashshirun bil Jannah, Umar orang yang mensunahkan sholat tarawih, membuat kalender Islam atau Hijriyah, membangun Baitul Mal wal Tamr, mengharumkan kawin mut'ah, menetapkan pengenaan zakat atas tanah muda, menciptakan uang logam, menggunakan pos untuk pengiriman surat, memperluas Masjid Nabawi, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, serta menetapkan ketentuan pembagian warisan, dan lain sebagainya. Betapapun, Umar yang wafat ditikam seorang majusi bernama Abu Lulu'ah ketika tengah sholat subuh pada tahun 13 Hijriah, telah mewariskan nilai-nilai berharga yang berkatnya menjadi modal utama menata sebuah masyarakat dari kondisi anarkis, tak beradab, menjadi manusia yang manusiawi dan sejahtera. Ia bahkan tak segan-segan mengajak umat non-muslim ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan tanpa pandang bulu. Itulah masa kejayaan Islam di bawah naungan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa kejayaan Islam modern. Periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Salah satunya adalah Raja Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk di Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich yang berada di Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia, yang diindonesiakan adalah Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di Universitas India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konvensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam.
Pemikiran-pemikirannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ijtihad, mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan, kejumudan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kekurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah tetap memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.